Halo Moneyflovers, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Dedi dari DJ Custom. Oke, gak seperti biasanya, di video kali ini gue lagi sama keluarga gue, sama istri dan anak gue. Ini hari Minggu dan gue akan coba bawa Mazda RX-8 ini jalan-jalan ke Puncak Bogor. Nah, anak gue katanya pengen glamping nih ya kan. Kita coba ya, bisa nggak RX-8 naik gunung. Gue sebelumnya belum tahu kondisi jalanannya seperti apa untuk ke area yang gue tuju. So ikutin terus perjalanan gue hari ini. Sekarang kita cari tahu yuk, berapa sih konsumsi mobil Mazda RX-8 ini. So gue akan isi full tank dari start dari rest area Cibubur. Gue akan coba reset ini dari 0. Gue akan coba tripnya nih ya. Oke, tripnya sudah gue dari 0, dari bensin full. Kita akan lihat habis berapa ya di perjalanan. Nah guys, oke, kita akan menuju ke Puncak Bogor. Gue akan cari spot gambling di sana. Gambling apa glamping sih? Yang gambling. Oke, spot gambling. Semoga cuacanya cerah dan mendukung dan gue bisa nyenengin anak seri gue di sana, oke? Dan sekalian gue mau ngetes. Nah, ini kondisinya bensin full tank. Tadi gue isi pakai Pertamax Turbo ya. Jadi nih perjalanan pun sudah gue reset dari 0. Kita akan lihat sampai lokasi berapa kilometer dan nanti gue akan tes isi full tank lagi habis berapa. So ikutin terus perjalanan gue hari ini. Oke, ini di minggu pagi dan cuacanya cukup cerah. Semoga cerah sampai besok juga dan bisa berjalan dengan seru. Nah, ini gue start jam 7 pagi tadi dari rest area Cibubur. Udah mulai agak padat sini. Dan kecepatan lari itu rata-rata tadi di 80 lah sekarang. Ya. Lihat ya, ke arah depan. Pagi pada Rayap jam 7 pagi. Nah, enaknya gue pakai Mazda RX-8 adalah ketika perjalanan di tol ini nih, yang ini nih Gen 2 ini tuh udah ada cruise controlnya juga. Jadi kalau gue mau stabil kecepatan itu tinggal klikin aja nih on freeze ya. Mungkin kamera bisa ke sini. Terus gue klik ke sini, sekali cetek cruise-nya jadi hijau ya. Udah kecepatan stabil di 80 dan gue gak pegang gas. Gue gak injek gas maksudnya. Ya, stabil 80, gue lari karena agak padat sih ya. Padat aja perjalanannya. Kecepatan stabil, gue gak injek gas, cruise control aktif, lari di 80. Oke. Agak padat, cukup lah lari segini ya. Oke guys, berhubung di depan sudah agak senggang, sepi. Nah, gue masih pakai cruise control dengan kecepatan 80. Gue kalau mau naikin tinggal klik ini aja nih ya, tombol ini ya. Oke, naikin. Oke, ya. Oke, lari 100. Nah, udah keluar Jawa guys, tapi lumayan agak padat nih karena pasar kali ya.
sesuai arahan maps ini disuruh belok kiri ke arah Cikeretek ya. Oke. Nah, ini udah mulai masuk ke jalan perkampungannya. Nah, itu masih ya umum lah, jalanan rusak seperti di jalan-jalan pada umumnya di perkampungan mungkin ya gitu. Tuh ada lubang putih tapi masih oke lah. Semoga nggak ekstrim aja rusaknya. Oke, ini turunan, masih turunan. Oke guys, ini gue lihat jalanannya cukup lumayan agak rusak sih dari sekian panjang perjalanan tadi. Oh my god, di depan ini gue pilih mana? Aman nggak ya? Dem, minggir sini kiri kayaknya. Kemana nggak ya nih gue ya? Gak tahu karena apa. Kiri kan nggak ya? Coba deh. Oke. Jurnya agak paling rusak sih. Bismillah. Oke, aman. Kelihatan nggak tadi rusaknya kayak apa? Nggak begitu kelihatan sih dari kap soalnya. Lumayan agak dalam sih. Bismillah. Ini lubang. Gue kolongin aja lubangnya. Oke, ini sebelah kanan halus. Gue ambil kanan dulu, kemudian ke kiri lagi. Ada di depan tuh. Ini lumayan sih nih, kayaknya udah nanjak, jalanannya agak rusak, tapi rusaknya masih bisa dilalui nggak ya? Gue mulai deg-degan sih di sini sih. Di depan mulus sih, kayak depan halus. Mulus tuh jalan baru. Jalan alhamdulillah, kayaknya proyeknya belum sampai tadi jalanannya kayaknya baru segini nih. Nih kayak ini udah mulai halus, nanjak. Tadi nggak kedengeran bunyi yang srek sama sekali di bumper alhamdulillahnya. Ini gue pakai gigi 1. Gigi 1 di RPM 4000. Wah, ketemu jalan rusak kedua nih guys yang cukup parah. Bekas cor-corannya kebuka, itu ada besi-besi. Ini bus bumper depan gue kayaknya. Kenapa enggak? Bagus nggak Rey pemandangannya? Bagus. Rey suka? Suka. Jadi kita berhenti dulu di sini karena spotnya lumayan oke buat foto-foto dokumentasi. Kayaknya untuk lokasi glampingnya di sana deh. Tuh kayaknya ya. Kita foto-foto video dulu di sini. Oke, yuk kita jalan lagi ya. Udah puas ya untuk foto-fotonya. Sejauh ini kita udah berjalan berapa kilometer nih? 46 kilometer ya. Udah jalan 46 kilometer. Oke guys, alhamdulillah sudah sampai di lokasi glamping. Nah ini udah siap lokasinya, tenda glampingnya ya. Nah tadi jarak tempuhnya itu 47,5 km. Jarum bensin masih di sini ya. Nanti kita belum tahu nanti pas turun atau mungkin pas sampai Bekasi baru gue isi full tank lagi ya. Tadi nyampe sini sekitar jam 8.30. Kita start dari rest area Cibubur itu jam 7. Jadi sekitar 1,5 jaman lah. Itu pun tadi gue sempat berhenti lihat pemandangan beberapa menit dan lanjut lagi. Oke, gue akan masuk dulu ke area glampingnya. Oke guys, seperti ini suasana glamping di puncak ya. Ini sudah jam 3:30 sore. Kondisinya agak mendung.
Nah kebetulan ini adalah hari Minggu, kebanyakan orang tuh pada ke glamping itu kan mungkin Sabtu Minggu ya, weekend ya. Sedangkan gue ini kesini hari Minggu siang sampai besok Senin. Jadi orang udah pada cabut nih yang besok mau pada kerja gitu. Jadi pada kosong, glampingnya pada kosong. Jadi gue kesini masih ada beberapa orang dan sore pada check out semuanya. Ya seperti inilah. Ya, seru banget ya. Yuk. Guys, seru banget. Gue lagi glamping sama anak dan istri gue, sama pakai mobil Mazda RX-8. Alhamdulillah akhirnya mobilnya bisa naik dari dataran rendah, lewat pegunungan, naik turun, melewati aspal rata, tol halus, jalanan rusak, jalan bebatuan. Cukup ekstrim sih, tapi alhamdulillahnya itu semuanya aman. Gak ada yang gesrot, bahkan gue yang paling ngeri adalah takutnya nih lips depan tambahannya ini nih hancur gitu kan, sobek nih. Alhamdulillahnya sih enggak gitu ya. Nah gimana yang kamu aku ajak pakai mobil ini udah 2 tahun, gimana rasanya mobil ini, enak gak sih? Enak-enak aja, keren. Enak-enak aja, keren. Di dalam nyaman. Di dalam nyaman. Terus kalau misalkan tuh sering diliatin orang. Sering diliatin anak-anak kecil gitu ya. Terus kayak juga misalkan nih lagi parkir beli makan atau apa, nanti suka ada yang ini, Mbak, mobilnya keren gitu. Iya. Banget itu. Oh gitu. Aku sih nggak tahu, soalnya kan aku kan lagi nyetir, kamu yang turun kadang beli makan atau apa gitu. Ya, Ray gimana sayang? Mobil papa suka nggak? Suka nggak? Suka. Kenapa? Mobil papa bagusnya gimana? Kenapa? Suka nggak? Suka. Sukanya kenapa? Sukanya kenapa? Keren. Terus? Hebat. Oke guys, aduh gue jadi kalau ingat ini mobil impian gue dari gue kecil. Ya namanya orang perjalanan gak ada yang tahu ya, rezeki juga kita nggak tahu ya. Namanya kita punya mimpi, Allah kasih kepercayaannya di tahun keberapa kita nggak tahu. Dan gue bisa wujudkan mimpi gue ini punya mobil ketika anak gue ini umur 5 tahun. Ya next kalau papa ada rezeki lebih, pengen bikin plat nomor B5 Ray gitu ya. Kok B5 Ray emang kenapa? Impian papanya ini punya mobil ini kesampaian ketika Ray itu umur 5 tahun gitu. Oke. Ya jadi buat teman-teman yang berkeluarga, yang baru-baru nikah dan merasakan guncangan rumah tangga, perekonomian cukup berat, ya itulah namanya hidup. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi yang jelas kita harus tetap terus berusaha sampai kita bisa capai mimpi-mimpi kita gitu. Oke. Sore ini kita akan pulang ya. Sore ini kita akan seminggu kita kerja sayang. Kita harus banyak cari uang lagi, yang lebih banyak lagi biar bisa liburan lagi gitu. Nah gue akan kembali lagi ke kehidupan nyata yang sebenarnya, dimana gue harus bekerja lagi. Nanti kita akan lihat kira-kira berapa sih konsumsi BBM realnya Mazda RX-8 ini setelah gue pakai dari Bekasi ke Puncak Bogor, kemudian pulang lagi ke Bekasi dengan kondisi jalanan rata, halus, rusak, nanjak, dan sebagainya. Nanti gue akan isi full tank lagi di Bekasi. Oke? Ya? Siap, kita jalan dulu, kita siap-siap dulu. Oke. Nah guys, di perjalanan dari Bekasi ke Puncak Bogor ini, yang paling gue takutin adalah takutnya ini lips bumpernya ini bisa sobek kena sama jalanan yang gak rata. Tapi alhamdulillahnya mulus guys. Alhamdulillah mulus. Jadi sebenarnya ini
lips itu cuma nambah sekitar apa sih 2 jari lah dari bumper asli. Samping juga mulus karena kondisi persoknya ini mobil masih standar ya. Untuk melalui perjalanan di puncak Bogor ini masih alhamdulillah masih tergolong aman ya, walaupun jujur nggak rekomend deh kalau buru-buru, harus pelan-pelan banget. Buat kalian yang nggak ini ya lebih prepare pakai mobil biasa lah dibandingkan mobil sedan yang ceper lagi bawa muatan gitu ya. Oke. Alhamdulillah, semoga aman dan selamat sampai tujuan, sampai rumah ya. Amin. Bagus banget. Nanti liburan lagi ya, Pak? Oke. Tuh. Ya guys, akhirnya sudah melewati jalanan-jalanan rusak. Dari atas turun lagi ke bawah, banyak tuh, ada 3 atau 4 spot jalanan rusak rata gitu kan, atau rusak halus lah. Dan akhirnya ini gue sudah sampai di pemukiman warga atau perkampungan atau apa ya namanya. Oh, ini pasar lah, ini pasar udah lebih rame, udah banyak warga. Kalau di atas banget kan nggak terlalu banyak lah gitu. Dan jalannya sudah halus, dan sini ketemu jalan pertigaan jalan besar nih. Nah, gue menuju ke arah tol Jakarta ya. Oke, turunin kaca, dengerin suara mesinnya. Mantap tuh, rotary engine ya kan. Oke guys, kita pulang-pulang diguyur hujan nih, adem lah ya. Kalian tes ya, semoga sih nggak apa-apa, jangan dites mulu. Jadi maksudnya kan gue pernah bilang tadi gue bilang kalau Mazda RX-8 itu EPS electric power steering itu ada di bawah, jadi bisa dibilang riskan kena air hujan atau air apalah yang memungkinkan bisa masuk ke area EPS itu, sehingga bikin setirnya jadi berat ya. Semoga aman lah, nggak apa-apa. Udah berapa kali sih nggak apa-apa ya. Guys, kita mampir dulu ke rest area. Gue mau makan dulu. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin kepikiran pengen glamping juga, bisa diperhatiin karena di atas glamping sana tuh nggak nyediain makanan. Dan kalau hari Senin itu tuh yang dagang tuh off gitu kan. Sabtu Minggu dia buka karena mungkin nggak ada yang, karena rame kalau Sabtu Minggu. Kalau hari-hari biasa tuh nggak dagang gitu kan. Nah, sampai gue kelaparan, jadi tadi pagi sampai gue tuh di refund, harus dapat sarapan tapi nggak dapat sarapan. Akhirnya gue untungnya punya stok pop mie. Ya udahlah, nih gue turun dan baru cari makan. Buat aku udah tidur. Jadi tadi kita masuk ke KFC ini mau makan dari asar jam 3-an. Sekarang jam setengah 8 kita masih di sini. Lagi nyempetin banget buat bikin report kolaborasi dengan brand. Jadi ini baru beres dan kita akan lanjut pulang ke rumah Bekasi ya. Ayo sayang, pulang ya. Udah malam ya, capek ya. Nyempetin kerja dulu sebentar ya. Sampai sepi guys. Setengah 9. Setengah berapa tadi? Iya betul, mau jam 9 nih. Guys, ada mobil terbalik ini. Bentar. Kenapa nih? Gak tahu, ngantuk kali apa gimana sih? Alhamdulillah guys, akhirnya kita keluar ke pintu tol Jatiwarna, Keranggan ya.
udah mulai mau masuk ke arah area rumah. Jadi di keluar tol ini udah deket sama pom bensin. Ini yang paling gue nanti banget. Perjalanan sejauh ini sudah 104 km. Jarum bensin sudah turun di nggak nyampe seperempat sih ya, seperempat kurang lah gitu. Dan indikator suhu juga stabil dari berangkat sampai pulang. Yuk kita ke pom bensin terdekat dulu. Oke guys ya, kita isi full tank pakai Pertamax turbo juga ya. Oke, yuk. Habis berapa kira-kira? Oke guys, 18 liter 17,9. Oke guys, ini 104 km perjalanan kita pulang pergi sampai akhirnya isi full tank bensin lagi. Total pengisiannya itu di 17,9, hampir 18 liter lah ya. Tinggal kita bagi di perjalanan ini 104 km 18 liter atau 104 km dibagi 18 liter. Berapa yang? 5,83 km per liter guys. Oke modif lovers, alhamdulillah akhirnya gue bersama keluarga, istri dan anak gue sampai di rumah dengan selamat, aman, tidak ada kendala sedikit pun, baik di perjalanan maupun di lokasi. Begitu juga dengan mobilnya, alhamdulillah. Dari segi mesin, dari segi kaki-kaki, alhamdulillah semuanya aman, jaya sentosa, melewati gunung, melewati lembah gitu ya. Nah jadi udah beres. Dan yang paling final banget adalah tadi gue untuk ngecek rasa penasaran kalian. Ya ini gue sering banget ngecek konsumsi bahan bakar ini mobil. Tergantung sebenarnya dalam kota ataupun luar kota. Dan kalau dalam kota macet, bisa dong kita ketemu jalanan macetnya bisa setengah jam, 1 jam. Yang tadi dari sini gue mau main ke workshop biasanya lancar 20 menit, itu bisa jadi 1 jam. Nah, kebayang nggak perbandingan antara mesin hidup 20 menit dengan mesin hidup 1 jam? Itu pasti ya beda lah konsumsi bahan bakarnya juga. Nah tadi sudah kita lewatin dari kondisi jalanan lancar, agak macet, menanjak. Waktu itu gue juga mudik bareng sama mobil Toyota Rush ini juga. Waktu itu intinya ini mobil 1:11 lewat jalan tol normal, nggak terlalu ketemu macet yang ekstrim. Ini 1:11 dan Rush itu 1:12 seingat gua. Dengan kondisi jalanan yang rata dan lari itu stabil di 80-100, nggak lebih dari 100 karena gue juga rombongan. Itu sih. Nah sekalian aja, vampir oli nggak? Coba kan tadi kan kita cek tadi kan 3/4 ya. Kita buka yuk. Ini mobil sama ini. Lihatin ya, ini gue lap aja dulu biar fair. Kayak gue masukin. Vampir itu ngisap darah, terus kata-katanya ini tuh vampir oli, ngisap oli. Ini. Kita lihat. Tuh, kelihatan nggak sih? Bentar. Di ya, kelihatan. Mikro ya, segini ya. Tuh, segini. Dari lubangnya, dari lubang titik volume tertinggi. Oke. Kelihatan ya? Oke ya. Nanti coba gue akan compare dengan video tadi siang, seberapa berkurang atau gimana. Tadi di sini kan. Sedangkan ini jangan sampai di batas minimal lah gitu. Ya. Nah, sekian deh video singkat dari gue tentang perjalanan yang gue menggunakan mobil Mazda RX-8 ini. Mungkin next gue akan bikin video-video tentang RX-8 ini baik dari segi modifikasi ataupun dari segi perawatannya yang sudah gue lalui. Oke, gimana menurut kalian konsumsi bahan bakar segitu termasuk boros atau wajar sih? Tulis di kolom komentar. Gue Didi Kasem pamit undur diri and see you next video.